Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan pengimbasan hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Junaidi MM, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta pengimbasan yang berbahagia. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya harap semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan pengimbasan yang berjudul Budaya Positif, yang merupakan salah satu bentuk aksi nyata pada program pendidikan guru penggerak di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang pada hari ini Selasa 26 Oktober 2021. Tujuan dari pengimbasan ini yaitu menyampaikan pembelajaran dan penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Izinkan saya Bening Puspadewi memandu kegiatan pengimbasan pada hari ini. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pendidikan atau profil pelajar Pancasila. Kegiatan pengimbasan ini akan disampaikan. Sudah Pak, sudah terdengar? Kegiatan pengimbasan ini akan disampaikan oleh Ibu Fitria Sekarwati MPD dengan materi yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh Ibu Yuningsih Budiman STMSI dengan materi yang pertama posisi kontrol restitusi, yang kedua keyakinan kelas, dan yang ketiga ada segitiga restitusi. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada pengimbasan ini antara lain yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, dan yang ketiga penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Fitria Sekarwati MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Ibu Bening Puspa selaku host untuk acara ini. Kami mulai. Yang terhormat Bapak Kepala Dr. Andes Haji Junaidi MM, izin teman-teman sekalian, suara Fitri kedengaran ya? Halo? Terdengar, Ibu. Kami lanjutkan. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Waka, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 28, dan tak lupa teman-teman yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, perwakilan dari mata pelajaran dan bimbingan konseling. Terima kasih untuk hadir dalam acara pengimbasan kami kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dalam kegiatan kali ini. Yang pertama, izinkan kami menyampaikan pengimbasan pemahaman kami mengenai modul budaya positif. Adapun yang saya akan tampilkan pertama adalah
izin share ini ya, share screen-nya Bu Bening sebentar. Oke, sebentar. Screen share. Oke. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu share screen-nya? Oke. Oke. Ini adalah agenda kami pertama dalam bentuk aksi nyata, pemaparan pemahaman kami mengenai penerapan budaya positif, terutama di lingkungan SMA Negeri 28. Ini adalah materinya, ada 4 yang kami paparkan pertama. Nah, kalau berbicara mengenai penerapan kegiatan sampai hari ini, hari Jumat kemarin, tanggal 22 Oktober 2021, seluruh siswa SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang telah mendapatkan hasil belajar di tahun pelajaran 2001-2002. Nah, Ibu Bapak sekalian, izin Bu Bening sudah hadir banyak ya teman-teman semua ya. Untuk kegiatan kali ini kita interaktif ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini kami hanya sharing dan nanti kita bisa diskusi secara santai Bapak Ibu sekalian mengenai hal-hal yang kita mau bahas mengenai penerapan budaya positif. Oke, sehat semuanya Bapak Ibu. Suara saya bisa direspon? Bisa Bu Peserta pembahasan? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, bagaimana respon siswa setelah melihat hasil belajar? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Apakah reaksinya mungkin diam, mengamati terlebih dahulu, atau mungkin ada yang langsung ngechat, bereaksi baik, misalnya langsung menghubungi guru-guru mata pelajaran, bertanyakan. Mungkin ada yang berpendapat, Bapak Ibu? Ada, Bu. Oke. Gimana Bu Bening respon yang dirasakan kemarin? Iya, jadi peserta didik menanyakan terkait hasil belajarnya, apa yang kurang, dan tindak lanjutnya seperti apa. Mungkin teman-teman ada yang lain selain respon langsung ke wali kelas mengenai ini maksudnya apa Bu? Misalnya kelas 10 bertanya mengenai arti dari hal-hal yang terlihat di rapot kemarin. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang langsung menghubungi Bapak Ibu mungkin? Bertanya mengenai kelanjutan perbaikannya, adakah? Halo? Saya Bu Fitri. Iya. Gimana Pak? Kebetulan saya kan bukan wali kelas, tapi ada beberapa siswa yang langsung japri ke saya. Ada beberapa mata pelajaran yang di rapot itu yang ada di kategori D. Mereka sepertinya ya agak-agak kecewa gitu dengan posisi kategori D itu aja. Itu banyak anak yang seperti itu. Oke, baik. Berarti ada 2 kategori yang terlihat ya. Ada yang siswa yang sudah memiliki respon yang lebih cepat untuk menghubungi guru-guru mata pelajaran untuk menanyakan keberlanjutannya di hari yang sama. Ada siswa yang justru dekatnya dengan wali kelas justru menanyakan bagaimana strateginya langkah selanjutnya, Bu. Mungkin juga kategori yang ketiga ada siswa yang terdiam. Mungkin masih kebingungan mencari tahu bagaimana nih penyelesaian masalahnya mengenai tantangan-tantangan dalam proses kegiatan pembelajaran. Ibu Bapak sekalian, itulah respon yang ada di lingkungan SMA Negeri 28. Betapa banyak keragaman yang terlihat. Nah, apa sih yang diharapkan Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran? Kalau tadi kan melihat respon dan merasakan respon dari siswanya. Nah, kali ini kita lanjutkan. Bagaimana sebenarnya harapan Bapak Ibu setelah siswa-siswanya menerima hasil belajar mereka? Bapak Ibu, kami menyiapkan Jamboard. Sebentar, izin. Sebelum saya menyampaikan, Jamboardnya saya kirim di chat ya. Atau misalnya lebih efektif kalau
bisa kalau tidak menggunakan Jamrot bisa menggunakan chat. Kalau misalnya dirasa sulit untuk menuliskan harapan Bapak Ibu, terutama dalam memimpin pembelajaran setelah siswanya menerima hasil kemarin. Bentar. Jamboardnya di sini. Mana ya? Ini susah. Ya. Gimana Bu Rin? Apanya? Copy link. Oh ininya. Oh iya. Terima kasih Bu Rina. Oke. Saya sisipkan di Kopi atas iya dan mana ini kolom chatnya? di dan Nah ini. Oke, Bapak Ibu, ini link Jamboard yang kami sediakan. Silahkan menuliskan harapan. Setelah tadi sudah melihat, merasakan ada beberapa siswa dari ketiga kategori, ada siswa yang terdiam, belum muncul rasa pemahaman mengenai cara penanggulangan tantangan dalam proses pembelajaran. Ada siswa yang bereaksi langsung menghubungi guru secara langsung. Kemudian yang ketiga, nah sebenarnya dari guru sendiri apa sih harapannya setelah memberikan hasil refleksinya dalam bentuk nilai mid semester? Bu Fitri di dan dulu itu Bu, di dan. Oh Masya Allah, ya. Terima kasih Bu Rina. Oke. Ini saya tampil. Mungkin harapannya nanti ketika pembelajaran anak-anak yang terkendala terlihat dari hasil nilainya yang kurang memenuhi KKM, muncul pertanyaan menghampiri guru atau bagaimana. Oke. Masih kami tunggu Bapak Ibu. Iya. Oke, mau presentasi. Kita dengerin doang. Lagi mager, Pak. Oke.
Oke. Adakah yang mengalami kendala untuk menuliskan informasi di Jamboard? Kalau kendala bisa ditulis di chat ya Bapak Ibu ya. Fleksibel aja, atau ada yang mau menyampaikan secara langsung. Apa sih harapannya? Oke. Perwakilan dari mata pelajaran, oh ini nggak kelihatan. Oke, secara umum aja ya Bapak Ibu ya. Ini masih terus berlangsung dan kita baca bareng-bareng untuk mempersingkat waktu. Ini kalau misalnya dilihat dari tanggapan dari sejumlah peserta, alhamdulillah ini ada 4. Secara garis besar yuk kita lihat. Pernyataan pertama mengharapkan adanya perubahan perilaku. Sama seperti pendapat yang kedua. Harapan siswa mengevaluasi pada hal-hal dalam proses yang perlu ditingkatkan. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari ini gimana Bapak Ibu? Apakah semua mengenai kesepakatan yang sama bahwa menginginkan adanya perubahan yang terlihat dari siswa, muncul dari dalam dirinya untuk melakukan perubahan dan terlihat dari tindakannya dalam bentuk perbaikan pembelajaran. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Oh ini ada 2 ternyata. Setelah mengetahui hasil belajar, siswa dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oke. Jadi secara garis besar harapan-harapan guru itu semuanya ke arah yang baik. Ke arah perubahan sikap penanaman yang berasal dari dalam diri siswa itu. Tahu apa yang harus dilakukan, mengerti apa yang diperbuat gitu ya. Oke. Dan nah, Bapak Ibu, Jamboard itu masih kami tunggu untuk dituliskan sebagai salah satu bentuk aktualisasi ya hari ini Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Jadi untuk harapan yang disampaikan guru-guru tadi itu sudah bisa tergambar bahwa hal-hal yang diharapkan semuanya ke arah perubahan. Perubahan yang berasal dari diri siswa ini berhubungan dengan filosofi yang diharapkan diterapkan di kegiatan pembelajaran, yaitu termuat pada filsafat Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh bahwa sebenarnya maknanya guru itu adalah seperti seorang petani yang membimbing, yang mengamati proses penanaman padi dari awal tumbuhnya sampai dengan baik nantinya. Apabila ada kendala-kendala dalam proses penanamannya, petani diharapkan bisa menuntun, bisa memperbaiki, bisa memelihara. Nah, itu kalimat-kalimat yang diharapkan dimiliki oleh setiap guru. Bahwa guru itu prosesnya filosofi yang pertama adalah membimbing. Kemudian, nah, apa yang dilakukan, langkah yang dilakukan untuk menyusun harapan-harapan itu sehingga bisa terlihat. Nah, untuk dapat menyusunnya, untuk dapat membangunnya, maka diperlukan budaya-budaya positif yang perlu disediakan di lingkungan kita. Nah, alhamdulillah lingkungan kita itu sudah menunjukkan lingkungan-lingkungan positif, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman. Akan tetapi mungkin tantangan-tantangannya inilah yang menjadi pembahasan kita hari ini. Tantangan apa dalam konsep hari ini adalah penanganan bagian guru sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk membangun budaya yang positif, maka perlunya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, agar murid mampu berpikir dan bertindak, mencipta merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strateginya adalah membentuk kedisiplinan yang dijalankan selama ini di sekolah. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah kalau tadi kan Jamboard itu dirasa agak susah tuh terlihat dari informasinya, dari pesertanya 20 orang yang diharapkan itu baru 4. Nah, kita modelnya berubah lagi nih.
lebih interaktif saja deh. Yuk kita coba susun kembali. Kalau tadi adalah harapannya siswa memiliki perubahan sikap ke arah-arah positif, terutama dalam penanganan tantangan-tantangan belajar. Sebelum masuk ke langkah-langkah apa saja sih yang bisa dilakukan, yuk kita uraikan terlebih dahulu positif-positif yang sudah diterapkan di SMA Negeri 28. Halo, Assalamualaikum. Dari teman-teman dulu deh, perwakilan bahasa Indonesia. Perwakilan bahasa Indonesia di sini ada Ibu Dian ya. Halo, Assalamualaikum Bu Dian. Yang mana kan bukan yang ini, yang dari info. Dan ya Pak, dari Halo. Oke, adakah yang bisa menyampaikan budaya positif yang sudah ada? Yuk, teman-teman, kita santai aja, kita mengurai pembahasan ini lebih ringan. Budaya-budaya positif apa sih yang sudah diterapkan baik di lingkungan SMA Negeri 28? Halo, Assalamualaikum. Perwakilan guru bahasa Indonesia ada? Nggak bisa lihat. Oke, teman-teman atau yang lain saja? Nggak usah per mata pelajaran, kita fleksibel aja. Ada yang bisa menyebutkan hal-hal positif, budaya positif yang sudah diterapkan? Saya Bu Fitri. Ya, silakan. Untuk selama ini yang sudah saya lihat dan kita alami di SMA Negeri 28, budaya positif biasanya yang pertama adalah siswa akan datang tepat waktu, kemudian kalau bertemu dengan guru bersalaman dengan cara mencium tangan, kemudian ada lagi yaitu terkait dengan siswa disiplin untuk masuk kelas tepat waktu. Itu menurut saya. Alhamdulillah, itu satu sisi. Ada lagi dilihat dari kedisiplinan untuk hadir ke sekolah tepat waktu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? 5S. 5S. Oke. Senyum, sapa, salam. Senyum, Sopan, sapa, santun. sopan, santun. Oke, diterapkan di lingkungan sekolah. Alhamdulillah. Satu lagi mungkin menjadi penguatan. Membiasakan bersih di lingkungan SMA Negeri 28, terutama dalam penanganan sampah. Nah, itu wujud-wujud budaya positif yang sudah diterapkan di lingkungan sekolah secara umum. Bagaimana dengan di lingkungan kelas? Nah, ini adalah bentuk pembiasaan yang bisa dilakukan dalam hal pelajaran. Salah satunya adalah menumbuhkan sikap spiritual. Ini saya yakin sudah jadi biasa, ya mungkin terlupa ketika di awal kegiatan pembelajaran menumbuhkan sikap spiritual diawali dengan doa baik secara online maupun langsung. Bersama siswa. Biasanya di awal kegiatan ini didampingi oleh wali kelas. Kemudian yang kedua, ini pembiasaan yang perlu kita ingatkan kembali, mungkin bisa dilakukan di hari Kamis, termasuk dengan wali kelas, menumbuhkan sikap nasionalisme, salah satunya adalah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan ini kegiatan diawali dengan contoh dulu dan nanti di hari-hari selanjutnya menumbuhkan sikap kepemimpinan, siswa berani untuk memimpin menyanyikan lagu memimpin lagu itu dirijen ya. Oke. Ini adalah bentuk-bentuk pembiasaan baik yang juga ada di SMA Negeri 28 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pembiasaan ini sudah terbiasa. Nah, kita lanjutkan. Nah, mari kita menyamakan model pemikiran kita tentang disiplin itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Nah, kontrol itu berkaitan dengan penerapan peraturan. Nah, dalam hal ini masuklah kita ke pemaparan bahwa ada pemaparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol itu. Untuk mencapai harapan-harapan yang tadi kita udah susun
bahwa adanya perubahan sikap dari siswa yang berasal dari dirinya sendiri. Apa saja sih miskonsepsi itu? Miskonsepsi yang pertama adalah ilusi guru guru mengontrol siswa. Nah, ini adalah paradigma yang pertama, bahwa teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku itu bisa diatur. Pada dasarnya sebenarnya tidak. Alangkah lebih baik apabila kontrol tersebut berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini dibutuhkan keterampilan-keterampilan guru untuk menggali hal-hal positif. Dengan jumlah murid yang banyak, ini justru jadi tantangan tersendiri. Penguatan positif atau bujukan dalam bentuk kontrol-kontrol yang menjadi salah satu upaya untuk penanggulangan masalah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa menggunakan kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam penguatan karakter itu efektif. Jadi ada kalanya ini selaku guru juga kadang-kadang terlontar kata-kata yang mungkin bisa jadi di saya, Bapak Ibu. Ini mesti melatih. Hal-hal yang pertama itu mengkritik dulu untuk mengontrol dan menemukan pemahaman untuk penerapan disiplin di lingkungan kegiatan pembelajaran. Yang kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada kalanya ini tahapan terakhir yang dirasa ada ketika penanganan siswa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal yang tertentu. Nah, ini berkaitan dengan penerapan budaya-budaya mengenai budaya positif dan peraturan yang ada di sekolah, baik di lingkungan. Nah, ini miskonsepsi yang harus dipahami ada dan dilatih untuk penanganannya agar bisa efektif nanti. Nah, di sini kami hadirkan beberapa simulasi mengenai beberapa lingkungan. Nah, Bapak Ibu, bisakah melihat tampilan gambar ini? Halo, Assalamualaikum. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Nah, belum. Oke. Sebentar, saya tampilkan lebih besar. Dari tadi nggak ditampil. Izin ya Bapak Ibu, maaf sekali. Nah, apakah sudah kelihatan? Sudah lihat, Bu. Oke. Pertanyaannya sederhana ya Bapak Ibu, kira-kira budaya positif apa sih diharapkan dari tampilan lingkungan ini? Merapikan itu apa? Tas kaki atau sepatu. Ya, disiplin dalam merapikan alat. Merapihkan Sepatu. Oke. Kemudian ada lagi nggak yang terlihat? Ini suasana di lingkungan terdekat kita ya. Saya Bu Fitri. Iya Pak. Budaya positif itu diteladankan dari kita orang-orang dewasa kepada orang-orang yang mau kita berikan contohnya. Ini suasana di depan ruang guru dan ruang kita yang sudah dewasa. Kemudian ketika anak melihat suasana ini, oh itu di ruang itu aja begitu. Kemudian dia kembali ke kelas. Kalau mungkin melihat kondisinya rapi, mungkin dia kembali ke kelas akan mencontoh, oh di sana rapi, maka di kelas sudah akan rapi. Jadi keteladanan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yoko. Jadi kalau dilihat dari tampilan ini, budaya positif yang terlihat adalah penerapan disiplin dalam menyimpan sepatu di tempatnya. Kemudian di sini ada tampilan mengharapkan disiplin dalam berpenampilan gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Yoko dan Ibu Juju. Bentar, ini nggak bisa move. Maaf ya Bapak Ibu, nggak bisa move, ininya bergerak. Saya harus keluar dulu. Nggak gerak ininya Bu Rina, slide-nya.
Nah, tadi kalau tadi adalah budaya positif yang diharapkan, kira-kira bisa enggak menyebutkan upaya yang telah dilakukan sebagai bentuk posisi kontrol untuk dapat menerapkan hal yang diharapkan tadi. Diharapkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan disiplin untuk menyimpan sepatu pada tempatnya, kemudian berpakaian rapi dan sopan. Ada nggak terlihat upaya yang telah dilakukan? Menyediakan tempat sepatu, Bu. Betul. Kemudian kalau untuk upaya yang dilakukan untuk berpenampilan sesuai yang diharapkan, rapi dan sopan, sudah ada kan yang dilakukan? Ya, betul. Ada sebuah tulisan ya di pintu itu mengharapkan bahwa melayani siswa yang berpakaian rapih dan bersih. Ini adalah sebuah upaya yang sudah dilakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ini sudah efektif, Bapak Ibu? Apakah sudah efektif untuk menciptakan kedisiplinan? Belum ya, tadi disampaikan oleh Bapak Mudoyoko, ketika yang diharapkan adalah ketika ini sudah diterapkan dengan baik, maka tidak ada lagi terlihat sepatu-sepatu berada di luar dari rak sepatu. Kemudian ini yang baiknya penerapan yang kedua, disiplin dari penampilan. Karena di sini tampilannya alhamdulillah. Kalau asumsi hanya dari gambar saja datanya, maka ini asumsinya efektif untuk menumbuhkan pendisiplinan dalam hal berpenampilan rapi dan sopan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana penerapannya? Nah, ini diperlukan adanya perubahan paradigma stimulus, respon, lawan, dan teori kontrol. Nah, perubahan paradigma yang bagaimana sih Bapak Ibu sekalian? Di sini ada banyak. Yang pertama adalah berbicara mengenai teori kontrol, bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada kalanya mungkin dari tampilan itu nggak bisa dilihat. Alasan apa yang membuat orang terpaksa harus menyimpan di luar dari rak itu? Kita harus tetap berasumsi baik. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran berbeda-beda. Oh, Bu Fitri, ini posisinya kurang nyaman nih, raknya ada di sebelah kanan. Mungkin bisa efektif kalau ada di posisi tempat. Ketika orang datang sebelah kiri, bisa dengan lebih mudah. Nah, itu mungkin kontrolnya di sana, bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda akan sesuatu. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk kemudian perilaku memiliki tujuan. Setiap orang pasti memiliki tujuan dan alasan. Kemudian kontrol diri sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kemudian kolaborasi dengan konsensus. Nah, tadi ada sebuah upaya. Nah, itu adalah sebuah bentuk kolaborasi dan upaya untuk menghadirkan hal-hal yang positif di lingkungan kita, terutama penerapan disiplin, hal sederhana dari penanganan sepatu. Apa yang diharapkan? Harapannya adalah munculnya contoh-contoh yang bisa ditiru pada siswa dari dalam dirinya untuk diterapkan di lingkungan lebih kecil, terutama di lingkungan kelas. Nah, ini tadi sudah mengenai disiplin. Kemudian, nah, apa yang dilakukan selanjutnya? Disiplin itu diharapkan harapan-harapan yang muncul, adanya perubahan. Perubahan dari siapa sih? Perubahan dari siswa itu yang diharapkan berasal dari dirinya. Apa yang harus terpenuhi untuk dapat munculnya rasa untuk berubah, rasa untuk memperbaiki, rasa untuk bergerak. Pasti harus terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar itu ada 4. Yang pertama adalah kesenangan, bahwa ciptakan kesenangan terlebih dahulu, sesuatu hal yang mudah bisa dilihat, direkam bagi lingkungan anak, dan nantinya akan dipraktekkan. Kemudian cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini adalah sebuah kebutuhan dasar manusia ya Bu. Setiap orang ingin merasa disayangin. Maka mungkin bisa jadi hal-hal yang menjadi aturan itu bisa disampaikan dalam bentuk situasi yang nyaman bagi mereka. Kata-kata yang lebih ringan untuk dipahami oleh mereka. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini lahir dari dirinya. Diharapkan menjadi pendorong utama untuk bisa memilah antara mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan ini diharapkan muncul sebagai kebutuhan dasar untuk dapat dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke. Nah, ini sudah tadi saya paparkan sedikit, dan ini penjelasan
lengkapnya. Bapak Ibu sekalian, dari rangkaian awal sampai akhir kita sudah melihat simulasi-simulasi yang ada, upaya-upaya yang ada, akan tetapi kita kembalikan lagi pada ujung tombaknya ini kegiatan pengimbasan ini pada ruang lingkup yang kecil dulu, dari diri sendiri dulu, diharapkan guru bisa memahami keadaan siswanya, kemudian nanti harapan-harapan yang akan muncul. Nah, untuk bagaimana penerapannya di lingkungan pembelajaran, langkah-langkah apa yang dilakukan nanti akan dilanjutkan oleh teman kami, Ibu Yuningsih, di sesi yang kedua. Ibu Bening, kami kembalikan. Demikian penjelasan saya mengenai konsep dasar mengenai budaya positif. Terima kasih Bu Fitri atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat sekali ya. Semoga kita dapat lebih maksimal dalam menerapkan budaya positif di sekolah yang pada dasarnya diawali dari kesadaran diri kita ya untuk adanya perubahan yang lebih baik gitu untuk diri sendiri dan untuk seluruhnya, untuk seluruh warga SMA 28. Oke, menginjak acara berikutnya, penyajian materi oleh Ibu Yuningsih Budiman STMSI, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Bening yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi budaya positif. Boleh minta tolong di share screen? Baik, Bu. Izin saya share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat share screen-nya, Bapak Ibu? Sudah. Bagaimana tampilannya? Di saya belum soalnya, Bu. Atau mungkin dari Bu Fitri, apakah sudah dihentikan share screen-nya? Ada nih, di saya ada. Ada, Bu. Bapak Ibu yang lain, apakah terlihat share screen-nya? Terlihat. Terlihat. Terlihat Bu Bening. Cuma belum di itu. Yang saya error ya. Presentasi. Udah, Bu. Oke. Udah terlihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, tadi Bu Fitri sudah memaparkan ya mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan juga kebutuhan dasar. Nah, pada materi ini lebih kepada aktualisasinya itu seperti apa, gitu ya Bapak Ibu. Penerapannya itu seperti apa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu sekalian, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas, baik itu siswa maupun guru ya, bisa menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Lalu, bagaimana untuk membentuk budaya positif? Nah, pertama-tama yang perlu kita ciptakan atau sepakati yaitu keyakinan. Keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas, baik itu siswa maupun gurunya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi perlu sekali nih dibuat keyakinan kelas. Nah, tujuannya apa dibuat keyakinan kelas? Sebagai fondasi
Bu Yani nge-lag ya, Bu Yuni ya? Suaranya nggak kedengeran. Itu pakai apa? Pakai paket data atau gimana? Iya Bu, betul. Sebentar. Jadi penting sekali ya ini keyakinan kelas ini dibuat. Sudah. Jadi penting sekali nih keyakinan ini dibuat Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa? Nah, untuk apa ini? Sebagai fondasi. Sebagai fondasi untuk nanti kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang tahu bedanya. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Mungkin ada yang tahu? Bisa chat mungkin? Apa sih keyakinan kelas? Apa itu peraturan kelas? Bedanya apa? Nah, boleh chat Bapak Ibu. Atau mungkin boleh raise hand. Bedanya apa nih? Apa pertanyaannya Bu? Ulangin Bu. Nah, mengapa dibuatnya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Bedanya apa ini? Saya Bu Yuni. Oke, silakan Pak Yoko. Kalau menurut saya, yang namanya keyakinan kelas itu adalah segala sesuatu yang sudah dikompromikan bersama oleh warga kelas untuk dilaksanakan secara bersama-sama juga. Tadi kalau yang namanya peraturan kelas itu mungkin dibuat dari satu sisi, misal dari wali kelas aja mungkin, kemudian warga kelas harus melaksanakan saja. Jadi hanya berbeda di arahnya saja. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dibuat secara dua arah. Peraturan kelas cenderung dibuat satu arah saja. Terima kasih. Oke, baik Pak Yoko, terima kasih. Nih, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Nih, kenapa harus kenapa? Multi arah. Kenapa harus? Ya, Bu Rina, silahkan. Oh enggak, saya nambahin Pak Yoko aja, bukan dua arah, tapi multi arah. Oke, baik. Kenapa dibuatnya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Tadi betul sekali ya dari jawabannya Pak Yoko. Nih, keyakinan kelas itu biasanya dibuat dari kolaborasi antara murid dan juga guru, sedangkan peraturan biasanya hanya dibuat gurunya saja, atau misalkan peraturan sekolah dibuat dari sekolah saja, gitu ya. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu. Nah, mengapa sih kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah, mengapa dalam kendaraan roda 2 kita harus menggunakan helm? Nah, kenapa ini Bapak Ibu nih? Ada yang tahu nggak ini kenapa nih? Buat apa nih? Menggunakan helm. Misal ini ada contoh simulasi ya Bapak Ibu. Kenapa kalau misalkan kita naik kendaraan roda 2 atau naik motor harus menggunakan helm? Kemudian kenapa kita harus menggunakan masker atau mencuci tangan? Keselamatan Bu Yuni. Oke, untuk keselamatan. Untuk menjaga keselamatan. Baik, kalau misalkan menggunakan masker berarti menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, betul sekali. Nah, nilai-nilai tadi, nilai keselamatan dan nilai apa tadi? Kesehatan ya, itu merupakan suatu keyakinan. Nah, keyakinan yaitu apa nih? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Itu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya keyakinan itu apa? Nah, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan gitu ya. Contohnya seperti apa di sini? Ada keadilan, kemudian kehormatan, ada peduli, ada integritas, ada kejujuran. Nah, ya, itu adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal. Misal saya punya seperti tadi ya contoh Bu Fitri ya, mengembalikan menyimpan sepatu ke dalam raknya. Berarti itu nilai kebajikannya nilainya apa tuh? Rajin. Oke, ada lagi? Kerapihan, kedisiplinan. Kerapihan, kedisiplinan. Ada lagi?
Indah. Oke, itulah ya nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan inilah atau nilai-nilai keyakinan. Contoh lagi, misalkan kembalikan barang kepada tempatnya. Nah, nilai apa itu yang tercantum di situ? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, terima kasih Bu Rina. Jadi nilai-nilai kebajikan ini seperti tanggung jawab itu adalah nilai-nilai suatu keyakinan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, menurut dosen, keyakinan ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi seseorang secara intrinsik. Nah, seseorang itu akan lebih apa nih? Lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau misalkan murid-murid ini perlu mendengarkan atau mendalami tentang suatu keyakinan. Jadi, didalami dulu nih keyakinannya gitu ya, daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan. Itu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Lalu bagaimana untuk membentuk suatu keyakinan kelas? Nah, prosedurnya seperti apa untuk membentuk keyakinan kelas? Salah satu contoh sederhana yang sudah dibuat yaitu misalkan kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas. Misal seperti ini. Anak-anak, hari ini kita akan buat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang seperti apa? Nah, gitu ya. Jadi, di sini guru mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat. Ya, kira-kira pendapatnya apa nih? Nah, silahkan dicatat masukannya, silahkan ditulis pendapatnya, bisa ditulis di kertas, kemudian ditempel di papan tulis. Misal ya, seperti itu. Nah, kalau untuk pembentukan keyakinan kelas ini, boleh kalau misalkan daring kan bisa pakai Jamboard ya, bisa pakai Padlet, tapi kalau misalkan langsung ini bisa menggunakan stick note ya, kemudian ditempel di karton, boleh seperti itu. Nah, keyakinan-keyakinan yang ditulis ini harus berupa kalimat-kalimat yang positif, bukan yang negatif. Gitu ya Bapak Ibu. Kalimat positifnya contohnya seperti apa? Nah, berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan berlari. Kalimat-kalimatnya ini diubah dalam bentuk kalimat positif. Lalu setelah dibuat kesepakatan kelas, sudah ditulis pendapatnya seperti apa, tinjau kembali. Nah, tinjau kembali curah pendapatnya yang sudah dicatat gitu ya. Dirasa pendapatnya sama antara satu siswa dengan siswa yang lain, bisa digabungkan gitu ya. Pendapatnya kita gabungkan, kemudian dijadikan satu. Misalkan nilai keyakinannya apa nih yang diambil? Nah, misalkan tanggung jawab gitu ya, atau disiplin gitu, seperti itu. Nah, itu kalau misalkan ada kalimat-kalimat yang sama bisa dijadikan satu. Nah, ditinjau kembali kalimatnya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, kalau sudah disepakati bersama, tinggal ditanyakan lagi, apakah kalian semua sudah sepakat dengan kesepakatan kelas ini, gitu ya? Apakah kalian meyakininya dengan kesepakatan kelas ini, gitu ya, Bapak Ibu? Nah, kalau sudah diyakini bersama, sudah sepakat, kemudian boleh ditanda tangan, boleh. Nah, ini bisa ditaruh di dinding kelas. Agar apa? Agar mudah dilihat semua warga kelas. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Bu Bening. Bu Bening. Nah, berikut ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Next. Bu Bening bisa next. Nah, ini adalah kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian next lagi Bu Bening. Nah, ini adalah aksi nyata saya, budaya positif tentang kesepakatan kelas di kelas 11 MIPA 4. Nah, di sini ada kelompok A dan juga ada kelompok B. Nah, kebetulan ini pada saat PTMT saya buatnya ya Bapak Ibu sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, ini jadi menggunakan stick note, kemudian ditulis pendapatnya seperti apa. Saya ingin kelas saya seperti ini. Saya pengen punya teman yang saling menghargai, misalkan seperti itu. Gitu ya, ditulis, kemudian ditempel. Kemudian dirangkum nih, dikira sama, dijadikan jadi satu. Lalu di sebelah kanan ini adalah hasilnya Bapak Ibu. Nah, kesepakatan 11 MIPA 4 budaya positif. Yang pertama apa? Nih, disiplin waktu. Kemudian yang kedua apa? Menghormati guru ya. Yang ketiga apa? Budayakan 5S gitu. Nah, ini setelah disepakati bersama, kemudian kalian harus meyakininya ya untuk kesepakatan kelas ini gitu.
Oke, next, Bu Bening. Nah, dalam melakukan atau dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, nah berarti harusnya apa nih? Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita evaluasi? Nah, kita tinjau ulang lagi. Kita tinjau ulang lagi penerapan, penegakan peraturan keyakinan kelas. Nah, untuk penerapannya itu bisa dalam bentuk hukuman, bisa dalam bentuk sanksi, atau berupa restitusi. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu hukuman sama sanksi itu sama atau beda ya? Hukuman atau sanksi sama atau beda? Hukuman atau sanksi sama atau beda? Sama aja kali ya. Sama aja, oke. Sama aja ya bentuk hukuman atau sanksi. Oke, Bu Cici mungkin mau coba jawab bentuk hukuman, hukuman atau sanksi itu sama atau beda ya? Kalau hukum itu lebih apa ya? Ada aturan tertulis kali ya. Kalau sanksi? Kalau sanksi saat itu aja. Saat itu aja. Oke, yang lain mungkin ada yang mau coba Kali. jawab? Bu Menik? Yang lain nggak ada. Bu Bening mungkin? Sama aja ya. Oke. Jadi hukuman sama sanksi ini sebenarnya berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu sifatnya tuh tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, biasanya tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, biasanya sifatnya satu arah gitu ya. Biasanya pihak guru yang memberikan kalau hukuman. Nah, kalau sanksi itu seperti konsekuensi. Konsekuensi berarti sudah terencana atau sudah disepakati. Misal seperti ini. Kita sudah buat kesepakatan kelas. Lalu kalau misalkan kalian melanggar kesepakatan kelas ini, apa konsekuensinya? Nah, itu ya. Jadi sudah disepakati nih kalau konsekuensinya seperti apa, gitu ya. Itu adalah sanksi. Nah, kalau sanksi berarti adanya keterlibatan ya antara siswa dan juga guru ini yang sudah disepakati bersama. Lalu apa restitusi? Nah, untuk restitusi akan dijelaskan selanjutnya. Oke, next Bu Bening. Bu Bening. Identitas gagal. Udah next lagi udah. Oh, udah next. Selanjutnya yaitu identitas gagal. Oh, di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terlempar. Ini adalah identitas, kalau misalkan hukuman termasuk ke dalam identitas gagal ya. Kalau misalkan sanksi atau restitusi termasuk ke dalam identitas ya. Dihukum penghargaan. Oke, selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Mungkin Bapak Ibu bingung ya, dihukum oleh penghargaan maksudnya gimana gitu ya. Nah, penghargaan maupun hukuman ini adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya gitu ya. Jadi ternyata penghargaan itu Apakah suara Bu Yuni terdengar, Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Sebentar ada kendala jaringan.
Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, selanjutnya dilanjutkan ya, dihukum oleh penghargaan. Mungkin bingung ya Bapak Ibu, ini dihukum oleh penghargaan itu seperti apa gitu ya. Jadi ternyata penghargaan ini dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya tindakan belajar itu merupakan suatu penghargaan yang sesungguhnya gitu ya. Nah, dengan penghargaan ini ada dampaknya Bapak Ibu. Nah, dampaknya apa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan itu akan menghukum. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, anak yang selalu mendapatkan penghargaan ini akan berisiko kehilangan motivasi. Jangka panjangnya apa ini? Akan menumbuhkan pribadi yang manja, kurang tangguh, kurang kreatif, dan juga kurang berprestasi. Lalu bagaimana dengan anak yang jarang menerima penghargaan? Nah, jarang menerima penghargaan, mereka itu tidak pernah tahu bahwa ternyata dirinya telah melakukan hal-hal positif. Dalam jangka panjang, ia akan tumbuh dengan kurang percaya diri, ya, kemudian mudah sedih, sering kecewa. Nah, itulah dampak dari penghargaan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, berikut ini akan saya sampaikan suatu model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gosen ya, tentang 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, kemudian ada teman, ada monitor atau pemantau, dan juga ada manajer. Nah, penghukum di sini penghukum seperti apa? Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya seperti apa? Nah, misal guru yang berkata seperti ini, patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, seperti itu. Atau kamu selalu aja salah gitu ya. Nah, itu salah satu contoh guru penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Biasanya menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan seperti ini. Ibu kecewa sekali sama kamu, Nak. Nah, misalkan seperti itu ya. Atau berapa kali Bapak bilangin ya. Nah, itu jadi membuat orang merasa bersalah. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi posisi teman. Posisi teman ini adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya seperti apa? Nah, ayo bantulah demi Bapak, misalkan seperti itu. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak. Nah, itu adalah contoh perkataan dari posisi teman. Kemudian selanjutnya ada monitor. Monitor atau pemantau. Nah, monitor di sini berarti mengawasi. Nah, pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Untuk monitor atau pemantau, ini lebih kepada konsekuensi ataupun sanksi. Dan yang terakhir ada manajer. Manajer ini adalah posisi terakhir atau posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, untuk posisi manajer ini dia sudah memiliki posisi teman ataupun pemantau, gitu ya. Jadi di saat-saat tertentu dia bisa menjadi teman, dia juga bisa menjadi pemantau. Itu adalah manajer. Contoh seperti apa? Apa yang kita yakini? Nah, apakah kamu meyakininya? Nah, itu adalah ucapan-ucapan dari manajer. Nah, akhir dari 5 posisi kontrol ini adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi apa nih? Mungkin ada yang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau teman? Oke, karena waktu ya, durasi, kita lanjutkan saja. Nanti bisa di luar dari webinar ini.
Nah, ini ya 5 posisi kontrolnya. Nah, sebagai penghukum, dampaknya apa nih pada murid? Nah, dapat mengulangi kesalahan. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, dampaknya apa? Merasa rendah diri. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan sebagai teman, berarti apa di sini? Nah, sebagai pemantau berarti apa? Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Next. Nah, inilah Bapak Ibu. Nah, dari tadi apa sih restitusi? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Untuk apa di sini? Nah, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, restitusi ini bukan hukuman, tapi apa? Nah, bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif pada murid ya, yang timbul dari diri sendiri. Jadi motivasi intrinsik. Seperti itu ya Bapak Ibu, restitusi itu. Oke, selanjutnya. Nah, dalam restitusi, ini ada 3 tahap. Tahapnya apa aja? Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini adalah skenario dari segitiga restitusi. Ini termasuk dalam aksi nyata saya juga, Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi di kelas 11 IPS 5. Di sini menangani siswa yang bermasalah, di mana siswa yang bermasalah di sini ada Nadia dan juga Nur Fadilah. Nadia ini dia menyontek, menyontek jawaban temannya. Nah, nyonteknya bukan nyalin Bapak Ibu, tapi yang di-share adalah jawaban temannya. Seperti itu. Kemudian saya terapkan segitiga restitusi ini, dipanggil kedua anak tersebut. Gitu. Kita stabilkan identitasnya seperti apa. Nah, jadi kalimat yang digunakan dalam menstabilkan identitas di sini apa nih? Mengapa Ibu Guru memanggil Nadia dan Nur Fadilah? Nah, menurut Nadia, perbuatan yang Nadia lakukan itu sudah benar atau salah? Gitu ya. Kemudian validasi tindakannya seperti apa? Nadia pasti punya alasan. Mengapa melakukan hal tersebut? Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi, setelah validasi tindakan, ditanya kembali. Nah, kita kan sudah buat nih kesepakatan kelasnya seperti apa, apakah Nadia meyakininya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ada simulasi, saya dengan Bu Fitri akan mulai terakhir. Nah, ini ya Bapak Ibu. Di mana saya sebagai guru dan Bu Fitri sebagai Nadia. Nadia dan Nur Fadilah, apa kabarnya, Nak? Alhamdulillah, baik, Bu. Nadia dan Nur Fadilah tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Nggak tahu, Bu. Oke, jadi gini ya, Nadia dan Nur Fadilah. Minggu lalu kita kan sudah ulangan ya, dan sudah Ibu koreksi. Nah, lalu Ibu melihat jawaban punya Nadia yang dikirim ke Ibu. Bukan punya Nadia, tapi punya Nur Fadilah. Nah, menurut Nadia, perbuatan yang Nadia lakukan itu salah atau benar? Nadia nggak tahu, Bu. Nadia bawa HP kan? Coba Nadia lihat HP Nadia. Dilihat ya, Nadia kan japri ya ke Ibu ya. Jawabannya dilihat. Itu jawaban punya Nadia atau punya Nur Fadilah? Baik, sebentar Bu. Ambil dulu HP-nya. Sudah dilihat ya HP-nya ya, gimana? Benar ya punya Nur Fadilah? Menurut Nadia, perbuatan yang Nadia lakukan itu salah atau benar? Salah, Bu. Nadia, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Nadia pasti punya alasan. Coba Ibu ingin tahu kenapa Nadia melakukan hal tersebut? Saya tidak mengerti, Bu. Jadi, saya nyontek, Bu. Nah, kemarin kan kita sudah buat kesepakatan kelas ya. Nilai-nilai apa yang sudah disepakati kemarin? Terampil, disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, Bu. Oke.
Berarti Nadia sudah tahu ya kesepakatan kelas kita. Nah, apakah Nadia meyakini kesepakatan kelas kita? Iya, Bu. Oke, jika Nadia meyakininya, apakah Nadia bersedia memperbaikinya? Bersedia, Bu. Saya mohon maaf untuk kesalahan saya hari ini dan saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi karena dia bersedia memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan apa pada kepribadian Nadia? Tanggung jawab, Bu. Oke, tanggung jawab, baik. Berarti Nadia harus tanggung jawab ya dengan apa yang sudah Nadia perbuat? Iya, Bu. Oke, lalu apa rencana Nadia untuk memperbaiki hal itu? Saya tidak akan menyontek lagi, Bu. Dan saya akan belajar lebih giat. Oke. Baik Bapak Ibu, begitulah segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas 11 IPS 5. Mungkin itu saja pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Ibu Yuningsih atas ilmu yang disampaikan terkait keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Semoga pemahaman nilai-nilai budaya positif yang disampaikan dapat kita maksimalkan dalam penerapannya dalam proses belajar. Kemudian terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah disiapkan ada di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu klik daftar hadir kemudian diisi evaluasi pada kegiatan pengimbasan hari ini. Sebelum kita akhiri ada sedikit pengumuman sebagai bentuk aksi nyata dari kegiatan pengimbasan pada hari ini. Kita akan mencoba mempraktekkan memberikan kesempatan penyusunan keyakinan kelas dan segitiga restitusi untuk suara saya terdengar? Suara saya terdengar Bapak Ibu? Baik, kita akan mencoba mempraktekkan memberikan kesempatan penyusunan keyakinan kelas dan segitiga restitusi untuk guru umum, PAI dan PKN serta guru IPS akan didampingi oleh Ibu Fitria Skarwati, NPD. Kemudian untuk guru MIPA akan didampingi oleh Ibu Yuningsih Budiman, STMSI. Insya Allah akan direncanakan kumpul kembali untuk diskusi offline pada tanggal 1 November di waktu dan tempat yang akan disepakati setelah acara ini selesai. Sepanjang kegiatan apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan mengenai langkah-langkah atau tantangan yang ditemukan akan dilaksanakan secara fleksibel sebagai bentuk penerapannya di dalam kelas. Kemudian sebelum kita tutup, kita akan melakukan sesi foto bersama. Bapak Ibu dimohon untuk menyalakan kameranya. Silakan Bapak Ibu. Menyalakan kameranya. Bapak Yoko. Oke, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi di sesi 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah rangkaian acara pengimbasan budaya positif pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama pendidik yang ikut mencerdaskan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sebagai moderator undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih Bu Yuni. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Ibu Fitri, sukses. Terima kasih. Bu Yuni. Ya, sama-sama.